Halo teman-teman, kita akan bertemu lagi dalam pembelajaran kita kali ini. Kita akan membahas subtema Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Masih dalam tema Yesus mewartakan kerajaan Allah. Dalam pembelajaran kita kali lalu, kita sudah membahas tentang Yesus yang mewartakan kerajaan Allah. Dan sekarang kita akan bersama-sama membahas bagaimana Yesus yang datang mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Teman-teman, diharapkan setelah pembelajaran ini, melalui pengamatan gambar, dapat memahami arti dan tujuan perumpamaan, dan setelah membaca Injil, dapat memahami pesan perumpamaan tentang kerajaan Allah yang diwartakan Yesus dan cara mewujudkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, untuk memahami misteri kerajaan Allah tidaklah mudah. Maka kerap kali Yesus merumuskan ajarannya tentang kerajaan Allah dalam bentuk perumpamaan. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu perumpamaan. Perumpamaan adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa imajinatif, kiasan simbolis, atau perbandingan. Orang yang mendengar sebuah perumpamaan diharapkan mampu menangkap pesan di balik perumpamaan tersebut. Demikian juga Yesus dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajarannya diharapkan dapat lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Perumpamaan yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah biasanya diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Kalau pendengarnya sebagian besar petani, maka dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus menggunakan perumpamaan biji sesawi atau lalang di antara gandum atau pembajak sawah, penabur benih, dan lain sebagainya. Kalau berhadapan pendengarnya nelayan, maka Yesus menggunakan perumpamaan pukat atau jala atau lain sebagainya. Meski demikian, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus diharapkan dapat diambil pesannya oleh siapapun yang mendengarnya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kutipan Matius 13:45 atau lihat kutipan Lukas 14 ayat 35. Orang yang mendengarkan perumpamaan Yesus diharapkan mampu menafsirkan, menanggapi. Berikut kita akan melihat bersama-sama contoh-contoh perumpamaan yang digunakan atau dipakai oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah. Perumpamaan yang pertama, perumpamaan seorang penabur. Lihat Injil Markus bab 4 ayat 3 sampai dengan 8, dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan ayat 20. Dalam perumpamaan ini hendak menjelaskan bahwa dalam karya Yesus untuk menegakkan kerajaan Allah, betapapun ada kegagalan, karyanya itu akan menghasilkan buah panen yang berlimpah, melebihi apa yang diperkirakan manusia. Oleh karena itu, sebagai pengikut Yesus, kita tidak perlu berkecil hati dan mudah putus asa bila mengalami berbagai kegagalan. Perumpamaan yang kedua, perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lihat Injil Markus bab 4 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Dalam perumpamaan ini hendak mengatakan bahwa kerajaan Allah itu seumpama benih yang sudah ditaburkan, lalu ia akan tumbuh sendiri, bahkan petani
sering tidak mengetahui kapan ia akan bertunas atau kapan akan keluar bunga dan kapan persisnya buah terbentuk. Demikian pula tumbuhnya kerajaan Allah sering tidak bisa diamati pasti, tergantung sepenuhnya pada Allah, bukan usaha manusia. Bahkan manusia tidak memaksa supaya cepat atau memperlambat pertumbuhannya. Pada saatnya yang tepat, Allah sendiri yang akan menegakkan kerajaan Allah. Yang ketiga, perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Lihat Injil Matius bab 14 ayat 24 sampai dengan ayat 30. Kerajaan Allah yang diwartakan dan ditawarkan oleh Yesus kepada semua orang. Untuk tegaknya kerajaan Allah tidak harus dengan cara segera menghabisi yang jahat, melainkan memberi kesempatan mereka untuk bertobat, sebab kerajaan Allah sendiri yang akan menghakimi mereka dan bukan manusia. Allah mencintai dan menghendaki semua manusia, yang baik dan yang jahat. Tegaknya kerajaan Allah justru terjadi bila yang baik dan yang jahat bisa hidup bersama dan dengan penuh kesabaran serta kasih mendorong yang jahat menjadi baik. 4. Perumpamaan tentang pukat. Lihat Injil Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 50. Kerajaan Allah itu bagaikan pukat yang ketika ditebarkan akan mendapatkan bermacam-macam ikan, ada yang besar dan ada yang kecil, ada yang beracun dan tidak. Demikian pula dalam kerajaan Allah dikembangkan sikap tidak mudah menghakimi orang lain, merasa diri yang paling baik dan paling layak menjadi warga kerajaan Allah, dan menganggap yang lain dengan segala kejahatannya dianggap tidak layak masuk kerajaan Allah. Biarlah Allah sendiri yang memilah-milah antara yang baik dan yang tidak baik. Yang kelima, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara berharga. Lihat Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Demi kerajaan Allah, manusia harus memandang Allah sebagai harta yang paling berharga. Untuk itu, ia harus meninggalkan segala miliknya yang selama ini dianggap paling berharga dalam hidupnya. Hidup dalam kerajaan Allah adalah hidup yang penuh sukacita, sekalipun untuk mencapainya, seseorang harus berani meninggalkan segalanya. Dari pembelajaran kita hari ini, ada beberapa hal yang dapat kita rangkum mengenai materi tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Perumpamaan itu adalah penyampaian pesan dengan menggunakan bahasa yang imajinatif, kiasan simbolis, dan bahasa perbandingan. Biasanya kata yang biasanya dipakai adalah kata seperti. Jadi dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus memakai perumpamaan menggunakan bahasa kiasan, bahasa sehari-hari, atau bahasa perbandingan seperti, sehingga bisa menjangkau setiap orang yang mendengarkan perkataannya untuk mewartakan kerajaan Allah. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus memakai perumpamaan. Seperti yang sudah kita ketahui, beberapa contoh perumpamaan yang dipakai oleh Yesus di pembelajaran sebelumnya.
atau di materi yang telah kita pelajari, yaitu seperti perumpamaan tentang seorang penabur, atau juga perumpamaan tentang benih yang ditabur, atau perumpamaan tentang lalang di antara gandum, atau perumpamaan tentang pukat, dan perumpamaan tentang harta atau mutiara yang terpendam. Dengan kelima perumpamaan ini, Yesus mau mewartakan kerajaan Allah supaya orang yang mendengarkan tentang kerajaan Allah mudah memahami atau mengerti pesan yang mau disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan pembelajaran ini, kita telah mendapatkan beberapa contoh perumpamaan dan mengetahui kira-kira perumpamaan apa saja yang dipakai oleh Yesus untuk mewartakan kerajaan Allah. Dengan perumpamaan-perumpamaan itu, kita dapat memahami makna di balik perumpamaan itu, kira-kira apa yang mau disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah, dan bisa mengerti pesan yang mau disampaikan oleh Yesus tentang kerajaan Allah, sehingga kita pun dapat menerapkannya atau mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang yang beriman, yang mengimani Yesus Kristus. Teman-temanku yang terkasih, hari ini kita sudah mempelajari bagaimana usaha Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Pertanyaan refleksi untuk kita: apakah kita sudah mampu menangkap pesan di balik perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tersebut? Kemudian, sanggupkah kita melaksanakan pesan di balik perumpamaan-perumpamaan tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita? Dan usaha apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan ajaran Yesus tersebut? Mari sekalian kita hening dan merenungkannya, kemudian merefleksikannya, dan pada akhirnya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian selama pembelajaran ini, dan salam jumpa di pertemuan kita yang berikutnya. Kita akan bertemu lagi di dalam pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih.